Tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofia Aisyah Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anak Jawad. Perkenalkan, nama saya Alexandria Obihamid. Perkenalkan, nama saya Regia Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Fadil Permana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kira Parabani. Perkenalkan, nama saya Kaji Adka Eluma. Perkenalkan, nama saya Yuna Ahmad Fatih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal Hazaka. Aku dibesarkan. Sofia akan menjelaskan tentang berbagai macam rumah adat yang ada di Papua. Ayo kita mengenal lebih dekat tentang rumah adat di Papua. Jadi, di sini ada salah satu rumah adat Papua, yaitu Rumah Kariwari. Rumah Kariwari adalah rumah ibadah suku Tobati Enggros yang tinggal di tepi Danau Sentani, Jayapura. Rumah ini berbentuk 5×8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Di dalam rumah Kariwari ini terdapat berbagai kerajinan yang khas di daerah Papua, seperti lukisan, ukiran, dan patung. Selanjutnya ada rumah adat Honai. Rumah Honai adalah rumah adat yang ditinggali oleh suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem, Jayawijaya. Rumah ini memiliki bentuk lingkaran dan atapnya yang berbentuk seperti setengah bola yang agak lancip. Keunikannya, bentuknya yang seperti jamur ini membuat rumah Honai terkenal di kalangan wisatawan domestik dan mancanegara. Nah, rumah ini tidak memiliki jendela dan hanya memiliki satu pintu kecil saja. Rumah ini dindingnya terbuat dari bahan kayu yang cukup kokoh dan atapnya terbuat dari ijuk. Nah, baju adat yang Sofia gunakan adalah baju adat para wanita Papua di Manokwari sebagai atasan. Baju ini terbuat dari kain blueberry. Rok rumbai adalah bawahan untuk menutupi tubuh bagian bawah para wanita Papua. Aslinya, rok rumbai ini terbuat dari daun sagu hutan yang telah dikeringkan, kemudian dirajut dengan rapi sehingga terbentuk menjadi rok. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Tari Sajojo dan lagu Abuse. Tari Sajojo merupakan salah satu tarian tradisional khas Papua. Tarian ini biasanya dibawakan pada acara adat dan hiburan daerah. Tarian Sajojo menggambarkan pergaulan antar suku yang ada di Papua. Tari Sajojo juga dikenal sebagai tari pendamaian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lagu Abuse. Lagu Abuse adalah lagu khas dari Papua. Makna dari lagu tersebut adalah menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya untuk pergi merantau ke Teluk Doreri yang terletak di Manokwari. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tradisi di Papua, yaitu upacara bakar batu. Upacara bakar batu dilakukan oleh masyarakat Papua, yaitu
membakar batu hingga panas dan menaruh makanan di atasnya hingga mata. Upacara tersebut memiliki makna syukur, bahagia, dan pada perkembangannya upacara tersebut memiliki nama yang berbeda-beda. Ada Barapen, Oba Isago, dan Oba Gapil. Apa saja sih bahasa yang digunakan di Papua? Yang pertama ada bahasa Hatam, yang kedua ada bahasa Kamoro, dan yang ketiga ada bahasa Moi. Untuk makanan khas Papua, salah satunya adalah papeda. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu yang disajikan dengan ikan tongkol atau bubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem, dengan rasanya yang tawar. Papeda merupakan makanan yang memiliki kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi. Untuk minuman khas Papua, salah satunya adalah es matoa. Es matoa adalah buah asli dari Papua yang biasanya disajikan dengan kolang-kaling, irisan jeli, ataupun buah-buahan. Nah, sekarang Sofia sudah ditemani dengan wali kelas Sofia, yaitu Bu Syifa. Ibu, Sofia izin bertanya-tanya ya Bu tentang informasi Papua. Ya, boleh silahkan Ibu jawab sebisanya ya. Iya Bu, jadi yang pertama, Ibu sudah pernah makan papeda nggak Bu? Soalnya kan papeda itu makanan khas Papua, seperti itu Bu. Ya, kebetulan ketika Ibu SMA, Ibu punya teman pindahan dari Papua. Nah, ketika kita main ke rumahnya itu kita coba makan papeda. Jadi Ibu udah pernah merasakan. Iya Bu. Berarti rasanya gimana Bu rasanya? Ibu kalau rasakan sebetulnya selera ya. Tapi kalau Ibu termasuk yang suka dengan papeda ini, dia lembut, terus ada kuahnya juga. Gimana ya, kalau di kita kan mungkin yang lembut-lembut itu rata-rata kayak bubur sumsum gitu ya, manis gitu. Kalau ini punya cita rasa khas tersendiri lah pokoknya. Terus kalau pertanyaan yang kedua, kan kalau Papua itu barangnya mahal-mahal ya Bu. Nah, itu bagaimana pendapat Ibu gitu Bu? Kenapa bisa mahal-mahal? Mungkin karena lokasi mereka juga cukup jauh ya dari tempat produksi. Kemudian juga lokasinya cukup jauh dari ibu kota juga. Transportasinya butuh biaya yang besar. Maka pada akhirnya makanan-makanan di sana pun cenderung lebih mahal. Nah kebetulan juga nih ketika Ibu kuliah, Ibu memiliki seorang teman. Beliau juga asli dari Papua, kuliah di Bandung. Beliau suka di Bandung karena makanannya katanya murah-murah dan enak-enak. Sementara di Papua itu kalau tidak salah harga mie instan yang terkenal saja itu bisa sampai 20.000 katanya. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sekian saja ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Halo teman-teman, saya Kazia. Kali ini ingin menjelaskan tentang mayoritas agama di Papua. Pada tahun 2022, penduduk Papua mencapai 1,44 juta jiwa. Dari 1,44 juta jiwa tersebut, kurang lebih 90%-nya beragama Kristen Protestan, lalu 7%-nya beragama Kristen Katolik, 1%-nya beragama Islam, dan sisanya beragama Hindu dan Buddha. Betapa indahnya. Ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen, yang ketiga ada Katolik, yang keempat ada Hindu, yang kelima ada Buddha, dan yang keenam ada Katolik. Tempat ibadahnya Islam yaitu masjid, Kristen dan Katolik gereja, Hindu pura, Buddha vihara, dan Konghucu kelenteng. Untuk kitab sucinya Islam ada Al-Quran, lalu Kristen dan Katolik ada Alkitab, Hindu ada Veda atau Weda, lalu Buddha Tipitaka, lalu Konghucu Suci. Terima kasih. Toleransi yaitu perbedaan agama yang tidak dapat menghambat pertemanan, atau dalam artian kita dapat berteman kepada siapapun walau adanya perbedaan dalam pertemanan tersebut. Contohnya seperti perbedaan agama. Nama saya Dharma Prasetyo, saya dari kelompok 1. Jadi kita harus saling toleransi dalam kehidupan sehari-hari tanpa membedakan suku, agama, dan ras, seperti mengerjakan kelompok bersama-sama. Alam Nusantara Papua Bak Nirwana. Saatnya kita menjaga sesuatu yang kita sayangi karena keberagaannya. Ayo kita jaga alam dan lestarikan budaya Papua.
hati tersiksa.